Dahsyat, Persib Bandung mengumumkan mendatangkan Adam Alis dari Borneo FC. Tujuannya untuk memperkuat lini tengah. Sebelum lebih jauh, aku apa bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, kedatangan Adam Alis ke Persib Bandung mengejutkan. Netizen memberikan komentar di luar radar apa yang dilakukan Persib kala mendatangkan Adam Alis. Sebelum lebih jauh, kita baca dulu apa yang disampaikan oleh Persib lewat website resmi mereka sendiri. Wilujeng Sumping Adam Alis. Persib menyampaikan ucapan selamat datang atau Wilujeng Sumping kepada Adam Alis Setiano, gelandang yang musim lalu berbaju Borneo FC Samarinda tersebut menjadi pemain baru rekrutan pertama Persib menyongsong kompetisi Liga 1 musim 2024-2025. Interim Sport Director PT PBB Mas Aditya mengatakan Adam Alis didatangkan dengan status pinjaman selama 6 bulan hingga Desember tahun 2024 dengan opsi kontrak permanen selama 2,5 musim ke depan. Adit menjelaskan, perekrutan pemain kelahiran Jakarta 19 Desember tahun 93 ini merupakan rekomendasi pelatih Boyan Hodak yang membutuhkan tambahan kekuatan di lini tengah. Seperti diketahui, Persib akan mengarungi musim baru dengan status juara bertahan. Gelandang berusia 30 tahun ini menjadi pemain yang nyaris tak tergantikan di lini tengah Borneo FC sepanjang musim Liga tahun lalu. Adam Alis tampil 37 dari 38 pertandingan yang dimainkan Borneo FC hingga fase Championship Series dengan sumbangan 3 gol dan 4 assist. Sebelum bergabung dengan Borneo FC pada tahun 2022, Adam Alis merintis karir dari Liga Bahrain, kemudian memperkuat Arema, Sriwijaya, dan ada Bayangkara FC. Oke, kalau kita bicara Persib Bandung di musim ini, sangat penting skuad yang tebal. Sudah berkali-kali di edisi-edisi video yang lalu kita bahas. Kenapa? Karena Persib akan tampil di Liga Indonesia dan di level Asia. Nah, pengalaman yang dimiliki oleh klub-klub Liga Indonesia ketika tampil di Liga Indonesia lalu tampil di Liga ataupun level Asia, teman-teman, di situ sering yang namanya kelelahan fisik dialami. Saksi nyata yang pernah kita ulas dan disampaikan kepada aku, itu yang disampaikan oleh Ronald Fagundes kala bersama Persik Kediri. Nah, di saat itu Ronald Fagundes dengan Danilo Fernando, Christian Gonzalez kan prime-nya di Persik Kediri, teman-teman. Dan sebagai perwakilan di liga di kompetisi Asia dan main juga tentunya di Liga Indonesia. Di situ yang membuat Persik Kediri imbalance ataupun tidak seimbang, teman-teman, karena skuad yang dimiliki tidak tebal sehingga rotasi ataupun fisik pemain sangat amat terkuras. Nah, dalam hal ini tentu itu harus dicermati oleh Boyan Hodak bersama Persib Bandung. Bagaimana cara mensiasatinya, yaitu tebalkan skuad yang dimiliki oleh Persib. Nah, kalau misalnya teman-teman bertanya kepadaku, Bang, udah tebal nggak nih skuad Persib, bisa capable di Liga Indonesia sama di level Asia? Secara pribadi udah tebal memang, tetapi perlu kita perhatikan skuad inti sama skuad cadangan ataupun pemain cadangan. Nah, level pemain cadangan itu sama skuad inti sudah setara nggak? Nah, yang aku harapkan itu tentunya skuad inti sama cadangan setara, sehingga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan banyak mempengaruhi permainan Persib Bandung. Nah, itu kan akhirnya bisa menjadi alasan klasik yang dimunculkan oleh pelatih ataupun klub. Kita bukan bicara Persib Bandung ya, kalau misalnya mempunyai jadwal padat dan lain sebagainya. Contoh sederhananya di Eropa, teman-teman, sekelas Manchester City bersama Pep Guardiola musim lalu, dia juga melontarkan padatnya jadwal yang dimiliki oleh Manchester City. Tampil di FA Cup, tampil di Liga Inggris, tampil di Liga Champions Eropa. Nah, di situ Pep Guardiola secara terang-terangan ini jadwalnya nggak betul nih, mengkuras fisik yang dimiliki oleh pemain Manchester City. Key point yang bisa kita petik, skuad yang dimiliki oleh Man City bersama Pep Guardiola itu tebalnya minta ampun antara pemain inti sama pemain cadangan. Luar biasa tebalnya, jor-joran pemilik Man City untuk merekrut pemain-pemain yang diinginkan oleh Guardiola. Guardiola selaku pelatih yang sudah memiliki skuad tebal aja, antara pemain A sama pemain B tidak berbeda level ataupun skillnya, teman-teman, kewalahan.
Tapi itu harus disiasati, harus dijalani oleh Pep Guardiola. Salah satunya bagaimana mengkorbankan ada event-event ataupun cup yang ada di sepak bola Inggris, teman-teman. Mungkin itu bukan jadi prioritas, lebih prioritaskan yang event yang lain. Nah, tanpa mengurangi juga, tanpa mengecilkan event ataupun cup yang tidak diprioritaskan itu. Tetap juga Pep Guardiola bermain semaksimal mungkin, memainkan beberapa pemain intinya dan mencadangkan beberapa pemain untuk prioritas cup ataupun turnamen yang lainnya. Nah, jadi kita kembalikan ke konteks Persib Bandung. Aku bertanya ini jujur kepada teman-teman, apakah menurut teman-teman sudah tebal ini skuad yang dimiliki Persib? Coba tulis di kolom komentar. Lalu yang kedua, untuk kesekian kalinya disampaikan oleh Persib lewat laman resmi mereka, perekrutan pemain ini atas rekomendasi dari Boyan Hodak. Nah, rata-rata kan pemain yang didatangkan Persib untuk musim ini, ya bukan rata-rata, semua atas rekomendasi yang dimiliki oleh Boyan Hodak. Jadi Boyan Hodak pun sudah membaca apa kekurangan evaluasi yang terjadi di musim lalu untuk musim ini tidak terulang lagi. Salah satunya tentu sektor tengah holding ya, ini dimiliki oleh Persib Bandung. Kemudian yang ketiga, karakter pemain yang direkrut oleh Boyan Hodak ini pun lagi multi posisi, banyak posisi yang bisa ditempati. Adam Ales ini bersama Borneo FC termasuk Arema FC, teman-teman, dia bisa bermain sebagai DMF, holding midfielder, bisa juga sebagai central midfielder, box to box, bisa juga sebagai attacking midfielder di belakang striker, bisa juga sebagai sayap kiri, bisa juga sebagai sayap kanan. Nah, dengan mendatangkan Adam Ales, banyak posisi yang bisa ditempatkan. Ini menguntungkan Boyan Hodak bersama Persib Bandung. Nah, apalagi Persib, sekali lagi aku sebut, bukan hanya bermain di Liga Indonesia tetapi main di level Asia. Pemain-pemain yang multi posisi, teman-teman, itu sangat akan membantu pelatih dalam konteks ini Boyan Hodak. Nah, ya kita lihatlah 6 bulan ke depan apakah opsi untuk mempermanenkan Adam Ales ini akan terrealisasi. Ya, sembari memang menunggu ya kontrak dari Adam Ales ini habis dari Borneo FC juga di bulan Desember ataupun 6 bulan ke depan. Menarik juga sih kalau kita melihat Borneo FC melepas Adam Ales yang dimana kalau di babak Championship Series ataupun fase reguler kemarin, teman-teman, Liga 1 Indonesia, Adam Ales menjadi salah satu pemain yang tak terlepaskan, tak tergantikan. Nah, dilepaskan seperti itu aja, berarti Peter Wester bersama Borneo FC pun sudah mempunyai plan untuk di musim depan bagi Borneo FC. Ya, itulah dia sekelumit tentang Persib mendatangkan Adam Ales. Ya, ini tidak mengejutkan tentunya bagi aku ketika Persib Bandung ingin mencoba menguatkan dari segala posisi pemain-pemain dalam rangka tentunya untuk mengantisipasi apa yang terjadi kekurangan di musim lalu untuk di musim depan. Dan ya, lalu ada key point terakhir, teman-teman. Kalau kita bicara squad yang tebal, squad yang memiliki bintang sana sini, tentu pelatih harus bisa menjaga emosional, menjaga ego yang dimiliki oleh pemain. Nah, kemarin di musim pertama Boyan Hodak bersama Persib saat itu juga diisi oleh banyak pemain bintang. Boyan Hodak bisa mengontrol ruang ganti. Nah, di musim ini dengan datangnya beberapa pemain high quality, harus tentunya bisa Boyan Hodak menjaga irama ritme yang dimiliki oleh pemain-pemain ataupun skuad Persib yang sudah terjaga di musim lalu dan ditambah beberapa pemain untuk di musim ini. Nah, dari apa yang dilakukan oleh Boyan Hodak bersama Persib ini pun ya itulah yang namanya sustainable. Nggak dari satu musim berikutnya ganti, cuci gudang. 50%, 60%, 70% pemain diganti. Nah, sustainable ini akan sangat menguntungkan bagi Persib, teman-teman. Bisa menjaga yang namanya konsistensi terhadap permainan, terhadap prestasi yang ingin dicapai, terhadap taktikal yang ingin diterapkan oleh seorang pelatih dalam konteks ini, yaitu Boyan Hodak. Oke, mungkin sampai sini aja, teman-teman. Ya, good dan bagus tentunya apa yang dilakukan oleh Persib dalam rangka terus mendatangkan pemain-pemain yang berhigh quality. Oke, gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye. Saat pertama kali Persib Bandung mengumumkan mendatangkan Boyan Hodak, kita langsung membahas bagaimana taktikal yang dimiliki oleh Boyan Hodak. Bahkan kita langsung melabelkan Boyan Hodak ini
pelatih spesialis turnamen. Kalau ada turnamen-turnamen ataupun kompetisi yang ujungnya dibuat lagi mini turnamen, ini potensi besar bagi